Ya baik, kita lanjutkan untuk materi pemrograman struktur data di sini. Kita akan melanjutkan materi Python. Kalau sebelumnya kita mengenal beberapa tipe data dan aritmatika, beberapa operator aritmatika dan perbandingan. Di sini selanjutnya kita akan membahas tentang seleksi kondisi atau percabangan di dalam Python. Oke, mungkin langsung saja kita copy script ini untuk mempraktekkan percabangan di dalam Python. Oke, kita coba buka Notepad++ di sini. Terus kita paste. Oke, terus kita simpan di direktori yang sebelumnya, sama seperti sebelumnya. Sebelumnya ada di dokumen latihan Python. Nah, di sini kita kasih nama dengan if. Oke, save as tab-nya adalah alt tab ya. if.py. Kita save. Oke, seperti ini. Terus kita jalankan dengan menggunakan perintah command prompt cmd atau command prompt di sini. Nah, ini posisinya ada di dokumen terus latihan Python. Di sini berarti cd spasi dokumen cd spasi latihan Python. Seperti ini. Terus kita jalankan py spasi Python spasi if.py. Maka akan tercetak variabel a lebih besar dari variabel b. Nah, di sini di dalam materi ya, kita coba uraikan. Ada sebuah variabel namanya variabel a, isinya adalah 7. Variabel b isinya atau value-nya adalah 3. Terus di sini baru menggunakan kondisi if a lebih besar dari b. Jadi ketika cara membacanya adalah jika a lebih besar daripada b, jika variabel a lebih besar daripada variabel b, berarti variabel a adalah 7, variabel b adalah 3. Apakah 7 itu lebih besar dari 3? Benar ya. Maka akan dicetak variabel a lebih besar daripada variabel b. Maka akan tercetak seperti ini. Variabel a lebih besar dari variabel b. Karena 7 itu lebih besar daripada, di sini ya, 7 itu lebih besar daripada 3. Nah, bagaimana, ini baru satu kondisi. Jadi di dalam percabangan itu ada if else dan if else if. Nah, di sini kita baru satu percabangan, satu kondisi. Nah, coba kita lihat di di ininya, kita ganti semua variabel a kita ganti menjadi 4, variabel b menjadi 6, semua seperti ini. Kita simpan, terus kita jalankan seperti ini. Python spasi if titik Python, maka dia akan tidak mencetak apa-apa. Kenapa? Karena kondisi a 4, yaitu 4 ya, 4 lebih besar dari b itu salah. Dia akan mencetak jika kondisinya adalah benar. Karena 4 itu kurang dari 6, maka dia tidak mencetak apa-apa, karena hanya satu kondisi, seperti itu. Baik, kita kembalikan seperti ini. Terus kita coba lagi, baru muncul variabel a lebih besar daripada variabel b. Oke, kita lanjut. Ini baru satu kondisi. Terus kondisi yang kedua ada if dan else. Jadi if else. Oke, kita copy, terus kita buat file baru namanya if else.
Kita new file, kita pastekan di sini, terus simpan. If else .py. Save as tab-nya adalah all tab. Seperti ini, kita save. Terus kita coba. Ya, kita jalankan. Berarti Python if else.py, maka akan tercetak maaf Anda gagal. Nah, di sini baru saya jelaskan. Di sini kita mempunyai variabel namanya variabel nilai, isinya adalah 63. If nilai lebih besar dari sama dengan 70, jika variabel nilainya itu value-nya adalah lebih besar dari sama dengan 70, maka akan tercetak selamat Anda lulus. Jika tidak, berarti kurang dari 70, dia akan mencetak maaf Anda gagal. Nah, karena nilainya di sini kita set isinya adalah 63, maka akan tercetak maaf Anda gagal seperti ini. Maaf Anda gagal. Nah, di sini sudah ada dua kondisi. Kondisi yang pertama jika bernilai benar dan jika bernilai salah. Hanya dua, salah dan benar saja. Jadi di sini variabel nilai kita kondisikan, kita bandingkan. Ternyata nilainya itu tidak benar di perbandingan pertama. Maka jika tidak di perbandingan pertama, berarti dia akan mengeksekusi yang kondisi yang kedua, karena kondisi yang pertama bernilai salah. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita ganti value-nya seumpama seperti ini. 63 di sini saya ganti menjadi seumpama 73. Kita save. Terus kita coba Python if else.py, maka akan tercetak selamat Anda lulus. Pertanyaannya kenapa? Karena posisi yang dibandingkan nilainya adalah 73, sedangkan kondisinya adalah lebih besar dari atau sama dengan 70. Jadi kalau nilainya 70 atau lebih, dia akan mencetak kondisi yang pertama. Jika tidak, berarti akan mencetak kondisi yang kedua. Maaf Anda gagal. Jadi tadi ya, kalau 63 tercetak maaf Anda gagal, kalau 73 selamat Anda lulus. Untuk membuktikan kondisi ini benar atau salah, kita coba ganti nilai dari variabel nilai di sini adalah 70 seumpama. Harusnya dia harus selamat Anda lulus karena lebih besar dari sama dengan. Kita coba cek Python if else.py, maka akan mencetak selamat Anda lulus. Karena 70 itu bagian dari kondisi yang pertama. Kondisi yang pertama itu lebih besar dari atau sama dengan 70. Seperti itu ya. Jadi di sini sudah ada dua kondisi. Kalau tadi kondisinya hanya satu, ketika kondisinya salah dia tidak ngapa-ngapain, tidak melakukan aksi apa-apa. Kalau kondisinya ada dua menggunakan if dan else, kondisinya hanya dua. Jadi kalau kondisi yang pertama itu bernilai salah, dia pasti akan mengeksekusi perintah yang kedua. Seperti itu. Ini untuk if else. Jadi dengan dua kondisi. Selanjutnya yang terakhir di sini ada if else if. Kita coba, kita copy if else if, kita buat file baru, pastekan di sini, terus kita simpan if else if.py. Save as type-nya tetap all type, kita simpan. Terus kita jalankan. Sudah seperti ini, kita jalankan Python if else if.py. Nah, di sini nilainya adalah 75, nilai hurufnya adalah B. Nah, oke, kita jelaskan di sini. Oke ya. Yang pertama kita buat variabel namanya variabel nilai, isinya adalah 75, terus kita cetak nih.
nilai angkanya berapa. Oh, ini kurang nilai angka, ada yang kurang. Oke. Nah, ini akan muncul nilai angkanya berapa. Seperti ini ya. Jadi kita cetak nilai angka di sini titik 2 terus petik koma nilai variabel nilai isinya adalah 75. Maka akan tercetak nilai angka titik 2 75. Baru di sini ada beberapa kondisi if elif kalau di sini ya. If variabel nilai lebih besar dari sama dengan 80, jika nilainya variabel nilai isinya variabel nilai itu lebih besar dari sama dengan 80, maka akan tercetak nilai hurufnya A. Karena 75 tidak ya, kita skip, berarti kondisi yang pertama adalah salah. Terus elif nilai lebih besar dari sama dengan 70 n di sini. Jadi nilai lebih besar dari 70 dan nilai kurang dari 80, berarti bisa dikategorikan bahwa nilai kondisi yang kedua itu antara 70 sampai dengan kurang dari 80. Kurang dari 80 kan berarti bisa 79,99 umpama seperti itu. Maka akan tercetak nilai huruf B. Nah, di sini akan tercetak nilai huruf B, berarti bernilai benar. 75 itu apakah antara 70 sampai dengan kurang dari 80? Ya, maka akan tercetak nilai hurufnya B. Terus ada lagi, jika kalau kondisinya sudah benar ya sebenarnya yang lain sudah tidak harus dieksekusi karena sudah selesai di sini. Nah, kita coba ganti value-nya. Semua di sini nilainya saya ganti yang terakhir dulu deh. 35 semua. Maka akan tercetak nilai angkanya 35 sama ya. Nilai hurufnya E. Kenapa? Karena 35 itu tidak ada di beberapa kondisi ini. Jadi dia tidak lebih besar dari sama dengan dia tidak 80 ke atas, dia tidak 70 sampai dengan kurang dari 80 karena 35. Dia juga tidak antara 60 sampai dengan kurang dari 70 juga tidak. Juga tidak 40 lebih besar dari 40 sampai dengan antara 40 sampai dengan kurang dari 60. Maka nilai hurufnya E, makanya menggunakan else. Jadi kondisi yang terakhir itu E. Kita ganti lagi semua antara 40 sampai 60. Kita ganti isinya adalah semua 55. Kita simpan. Harusnya dia harus bernilai D. Nah, di sini nilai angkanya 55, nilai hurufnya adalah D di sini ya. Nilai hurufnya adalah D. Karena 55 itu antara 40 sampai dengan kurang dari 60. Gitu ya. Terus kita ganti semua 60. Seperti ini. Kita coba apakah 60 harusnya 60 C. Nah, benar. Nilai angkanya 60, nilai hurufnya adalah C. Terus ganti lagi semua 70. 70 harusnya B. Nilai angkanya 70, nilai hurufnya adalah B. Kita ganti lagi 80 untuk memastikan bahwa kondisinya benar. 80 harusnya A. Seperti ini. Nilai angkanya adalah 80, nilai hurufnya adalah A. Jadi kondisi di sini memang harus ada beberapa contoh, beberapa percobaan, permasalahan-permasalahannya harus sering kita codingkan. Itu yang nanti akan membentuk logika pemrograman kita. Oke, baik, mungkin itu saja penjelasan saya tentang kondisi. Di sini ada 3, ada if, ada else if else, ada if else if atau elif kalau di dalam Python elif. Elif itu jika tidak. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.